Assalamualaikum, kembali lagi bersama MVP Kreatif. Pada malam hari ini kita akan belajar bersama bagaimana menghitung usaha jasa foto dan videografi untuk pemula. Saya disclaimer dulu sebelum saya lanjutkan video ini. Jadi untuk teman-teman yang sudah bergerak lama di bidang foto maupun video, tentu saja video ini ada kalanya tidak sesuai dengan kondisi yang sudah teman-teman jalani. Akan tetapi, buat teman-teman yang baru saja merintis usaha foto maupun video untuk pemula, ada baiknya teman-teman menyimak video ini mulai dari awal hingga akhir pembahasan kita, agar teman-teman pemula itu tidak mengalami bangkrut ataupun teman-teman dapat bertahan dalam usaha foto maupun video. Oke, langsung saja saya mulai. Dalam memulai usaha bidang jasa foto maupun video, yang perlu kita perhatikan ada 3 aspek. Yang pertama adalah pre-produksi, produksi, dan pasca produksi. Nah, apa saja pre-produksi, produksi, dan pasca produksi? Mari kita simak pembahasannya berikut ini. Yang pertama adalah pre-produksi. Pre-produksi adalah kegiatan awal sebelum teman-teman melakukan job foto ataupun video. Apa saja yang perlu kita hitung sebelum kita memulai kegiatan foto maupun video? Yang pertama adalah pastikan Anda memiliki unit kamera, karena bila tidak Anda harus menyewa. Nah, kemudian kita harus cek berapa jumlah kamera kita dan apakah kamera kita termasuk dalam kategori high-end, middle-end, dan low-entry. Kemudian lensa yang kita pakai ada berapa? Apakah kita hanya memiliki satu lensa kit alias lensa bawaan kamera pada saat Anda membeli kamera? Ataukah kita sudah membeli banyak variasi lensa untuk banyak kebutuhan? Ada lensa makro, lensa wide angle, lensa super tele, lensa portrait, dan yang lain-lain. Tentu saja setiap fotografer memiliki kebutuhan yang beragam sehingga memerlukan lensa-lensa yang beragam pula. Kemudian ada lagi lighting set. Nah, lighting set itu apa? Lighting set adalah serangkaian alat yang digunakan untuk menerangi objek pada saat kita melakukan kegiatan foto maupun video. Lighting set tersebut digunakan bila mana kondisi-kondisi tertentu, misalkan kondisi redup di dalam ruangan, dan seterusnya. Semakin banyak kebutuhan yang kita inginkan, maka lighting set yang diperlukan akan semakin banyak pula. Bisa jadi lighting set nantinya akan lebih mahal dibandingkan harga kamera ataupun lensa itu sendiri. Mengingat jumlah lighting yang digunakan dalam satu sesi pemotretan tidak hanya satu, melainkan ada beberapa yang harus kita sesuaikan dengan kondisi di lapangan. Kemudian ada lagi tripod. Tripod merupakan salah satu alat yang digunakan untuk menyangga kamera agar kamera kita dapat berdiri sendiri. Nah, tripod ini sendiri terbagi menjadi beberapa. Ada tripod untuk lighting, ada lagi tripod untuk kamera itu sendiri. Bahkan ada stabilizer untuk menstabilkan kamera yang akan kita bahas nanti. Mungkin juga kita membutuhkan angle-angle yang lebih variatif. Nah, untuk mendapatkan angle yang lebih variatif, biasanya kita memerlukan alat tambahan yang kita sebut sebagai drone. Juga ada gimbal atau stabilizer yang kita sudah bahas tadi, yang mana alat ini digunakan untuk pengambilan video agar video kita lebih stabil. Kemudian baterai. Dalam satu sesi pemotretan, kita tidak mungkin hanya memerlukan satu baterai. Bisa jadi kita memerlukan beberapa baterai, atau bahkan kita memerlukan alat yang lainnya seperti dummy baterai. Kemudian juga set sound recorder. Seperti alat yang saya gunakan untuk melakukan rekaman malam hari ini, dan beberapa video sebelumnya, itu juga memerlukan alat set sound recorder. Sound recorder itu sendiri tidak hanya satu, yang mungkin teman-teman pemula hanya mengenal mic clip. Sebenarnya sound recorder itu ada banyak tergantung dari polar pattern-nya. Ada yang hanya satu atau monokardioid, bicardioid, supercardioid,
atau ada omnidireksional. Itu teman-teman harus pahami dulu. Karena kalau kita bekerja di dalam dunia foto maupun video, mungkin kalau foto kita hanya sampai di pembahasan baterai, tetapi kalau video kita membutuhkan alat rekaman yang baik. Kemudian juga memori. Memori ini sangat menentukan hasil dari teman-teman. Agar teman-teman memotret atau membuat video tidak kehilangan momen, alias videonya nge-lag ataupun fotonya menjadi nge-lag juga, karena memori kita mungkin memiliki write yang rendah, seperti yang sudah pernah kita bahas pada video sebelumnya. Alangkah baiknya teman-teman mengupgrade memori yang memiliki write lebih tinggi, yaitu teman-teman bisa menggunakan memori UHS 2. Kemudian laptop. Untuk teman-teman pemula, saya banyak sekali menjumpai teman-teman pemain fotografer profesional itu mengedit menggunakan HP. Nah, kelemahan mengedit dengan menggunakan HP adalah proses pengerjaannya yang mungkin relatif rumit atau dapat menyebabkan HP kita menjadi rusak, padahal HP itu sendiri alat yang digunakan untuk komunikasi. Alangkah baiknya teman-teman yang bergerak dalam dunia profesi sudah mengalihkan alat editingnya di laptopnya masing-masing. Laptop yang baik tentu memiliki spesifikasi yang baik dan tentu harganya pun juga tidak murah. Kemudian ada lagi alat penunjang yang lainnya selain yang saya sebutkan di atas. Mungkin seperti kendaraan, tas, kemudian ransel, jas hujan, dan seterusnya agar teman-teman selamat pada saat pengerjaan. Ini kendaraan penunjang sama seperti alat penunjang. Oke, yang akan kita bahas yang pertama adalah kamera. Kamera tentu memiliki harga yang bervariasi, mulai dari 150 juta sampai dengan 5 juta. Kamera yang di atas 100 juta tersebut merupakan kamera kelas atas. Tentu saja kamera ini tidak cocok untuk teman-teman gunakan di acara-acara yang mana memerlukan budget yang rendah. Karena kamera ini itu memerlukan biaya perawatan yang mahal, spare part yang mahal, dan harganya pun juga mahal. Belum lagi kalau kita pakai kerja, dalam tempo sekian tahun akan mengalami penyusutan. Tentu saja biaya penyusutan tersebut harus teman-teman hitung kembali agar teman-teman dapat bekerja dengan baik. Bila mana kamera kita rusak, ada dana yang kita gunakan untuk memperbaiki kamera tersebut. Bila mana teman-teman tidak dapat membeli kamera dengan harga yang cukup mahal, maka kita bisa beralih ke kamera kelas menengah. Harganya pun bervariasi mulai dari 10 juta sampai dengan 20 juta. Kamera kelas menengah ini membutuhkan biaya perawatan yang relatif lebih terjangkau dibandingkan dengan kamera yang ultra mahal. Bila mana teman-teman berada di pedesaan atau di daerah bukan kota, untuk mendapatkan job tentu teman-teman akan mengalami kesulitan. Di mana teman-teman bila mana masih menggunakan kamera yang high entry atau kelas menengah, mungkin akan rugi. Nanti pada saat kita menghitung biaya penyusutan itu akan mengalami kerugian. Sehingga teman-teman harus menurunkan harga. Bila mana teman-teman harus menurunkan harga, alangkah baiknya teman-teman tidak menggunakan kamera kelas atas maupun kelas menengah. Yaitu teman-teman bisa beralih ke kamera entry level. Bukan berarti kamera entry level memiliki hasil yang jelek, tidak. Tapi hasilnya juga bagus. Namun kamera entry level tidak dapat bekerja melebihi kamera-kamera yang saya sebutkan sebelumnya. Karena kamera entry level memiliki banyak kelemahan. Bila mana teman-teman masih pemula ataupun mengambil pasar kelas bawah, maka alangkah baiknya saya sarankan menggunakan kamera ini. Karena satu, biaya perawatannya lebih relatif terjangkau lagi, kemudian biaya penyusutannya lebih terjangkau lagi, dan teman-teman bisa bekerja lebih optimal untuk kalangan menengah dan ke bawah. Berikutnya adalah lensa. Untuk teman-teman pemula, alangkah baiknya tidak usah bingung dulu dengan lensa. Alangkah baiknya teman-teman memaksimalkan lensa kit sampai dengan teman-teman butuh imajinasi lebih, sehingga teman-teman harus merubah
lensa dari lensa kit menjadi lensa prime atau lensa zoom yang berkelas. Karena semakin tinggi harga lensa, tentu biaya penyusutannya pun akan menjadi semakin besar. Oleh karena itu, teman-teman juga perlu harus memikirkan biaya-biaya penyusutan ataupun biaya servis bila mana lensa-lensa yang teman-teman beli itu mengalami kerusakan. Kemudian alat penunjang yang lain yaitu seperti lighting set, memori, sound record, drone, stabilizer, ini semua juga ada harganya sendiri-sendiri. Nah, untuk lighting, ya lighting itu mulai berkisar antara 400 sampai dengan 600. Bila mana teman-teman ingin bekerja yang lebih baik lagi, maka lighting set di sini itu harganya bisa sampai 2 juta sampai dengan 5 juta. Tentu biaya-biaya yang seperti itu teman-teman harus perhitungkan untuk penyusutan-penyusutannya. Kemudian ada lagi memori. Memori yang saya tunjukkan ini memori yang kelas atas. Memori ini dapat bekerja dengan optimal dan memori ini memiliki harga di range 2 jutaan. Untuk sound record, ini mic clip yang seperti ini, seperti ada di gambar ini. Mic clip ini cukup terjangkau, yaitu sekitar 2 jutaan. Nah, mic clip ini sudah dapat teman-teman pakai untuk mengerjakan job-job wedding kelas menengah dan ke bawah. Untuk wedding kelas atas pun mic clip ini saya rasa masih cukup mumpuni. Kemudian drone. Drone itu hanya diperlukan untuk mengambil beberapa footage foto ataupun video. Sehingga drone ini penggunanya relatif tidak membutuhkan banyak ya. Mungkin teman-teman bisa sewa jasa drone saja untuk meminimalisir budget pembelian drone. Tapi bila mana teman-teman seorang traveler dan mengerjakan project-project traveler, nah teman-teman perlu sekali untuk membeli drone, tetapi teman-teman juga harus perhitungkan biaya penyusutan drone tentu akan lebih sulit atau lebih mahal lagi dibanding dengan penyusutan kamera. Karena drone itu butuh biaya perawatan juga yang lebih ekstra dibandingkan dengan kamera darat. Kemudian ada lagi alat penunjang yang berikutnya, yaitu yang keempat, yang kelima. Ini ada namanya gimbal atau stabilizer. Nah, stabilizer ini berfungsi untuk menyetabilkan kamera ketika teman-teman mau mengambil footage foto ataupun video, tapi lebih ke video. Kalau foto dipegang pakai tangan saja bisa, tapi kalau video itu membutuhkan alat gimbal ini. Nah, gimbal ini membutuhkan biaya perawatan yang relatif lebih mahal lagi. Karena apa? Karena banyak sekali elemen-elemen yang sifatnya itu kompleks pada gimbal ini. Sehingga walaupun gimbal ini harganya biasanya itu miring, sekitar 2 juta sampai dengan 3 juta, tetapi biaya perawatannya yang relatif tidak mahal. Relatif mahal. Karena banyak sekali elemen-elemen di dalamnya. Kemudian ada lagi alat penunjang yang lain, yaitu sepeda motor dan juga mobil. Bila mana teman-teman bekerja membawa banyak alat, tentu sepeda motor saja tidak akan cukup. Teman-teman harus membawa mobil. Nah, biaya perawatan sepeda motor dibanding dengan biaya perawatan mobil tentu saja lebih besar biaya perawatan mobil. Nah, biaya-biaya itu teman-teman nanti harus alokasikan ke dalam harga jasa teman-teman. Karena apa? Karena untuk merawat sepeda motor, bila mana sepeda motor kita rusak, kita juga tidak dapat bekerja. Nah, untuk merawat sepeda motor ataupun mobil, itu kita perlu servis, kita perlu ganti oli, dan seterusnya. Sehingga biaya-biaya perawatan ini, bila mana kita seorang fotografer profesional, tentu akan dimasukkan ke dalam biaya jasa kerja fotografi atau videografi. Kemudian ada lagi alat penunjang yang lain yang sebelumnya sudah saya sebutkan, yaitu laptop. Laptop semakin tinggi speknya, tentu dia akan semakin baik dalam mengerjakan jasa editing ataupun editing foto maupun editing video. Nah, untuk laptop-laptop dengan spek yang cukup tinggi, biasanya membutuhkan harga yang tinggi pula. Sehingga untuk membeli laptop, misalnya teman-teman belum ada dana, teman-teman bisa nyicil. Nah, bila mana teman-teman mencicil untuk membeli laptop, maka teman-teman harus memperhitungkan berapa uang yang harus masuk ke dalam perhitungan jasa foto ataupun video, yang mana uang tersebut dapat teman-teman gunakan untuk mencicil laptop selama 1 tahun ataupun
5 tahun atau berapa, terserah teman-teman mencicilnya berapa. Nah, bagaimana sih caranya kita menghitung biaya penyusutan-penyusutan? Kalau saya menghitungnya adalah dengan rumus seperti ini, yaitu harga kamera ditambah semua lensa ditambah alat penunjang yang lain dibagi dengan 300, di mana 300 itu didapat dari angka 12 dikalikan 25 hari kerja. Nah, bila mana teman-teman tidak memiliki alat, maka biaya-biaya ini harus teman-teman masukkan ke dalam biaya sewa alat. Atau biaya sewa alat yang teman-teman harus masukkan ke dalam jasa price list. Sehingga ketika saya melihat ada fotografer atau videografer itu yang menjual di bawah harga pasar jauh atau sangat murah, itu yang perlu saya tanyakan adalah harga kameranya berapa, harga lensanya berapa, alat penunjang yang lain berapa, jasa kerjanya berapa. Nah, itu yang teman-teman perlu pikirkan, agar usaha teman-teman tidak mengalami kerugian. Bukannya malah kerja bakti, tapi teman-teman juga harus memikirkan kelanjutan dari usaha teman-teman dalam dunia foto maupun dunia video. Oke, yang kedua adalah biaya produksi. Biaya produksi adalah semua biaya yang teman-teman akan keluarkan pada saat teman-teman bekerja di lapangan. Kalau tadi pada preproduksi adalah semua biaya yang harus teman-teman persiapkan di mana teman-teman belum bekerja di lapangan. Tetapi pada saat teman-teman bekerja di lapangan, ada banyak biaya yang harus teman-teman tanggung. Biaya apa saja? Yang pertama adalah biaya untuk memahami penggunaan alat kamera dengan benar. Kamera itu selalu memiliki yang namanya exposure. Dengan kita memahami exposure yang benar, maka foto ataupun video itu hasilnya dapat bagus dan tajam sesuai dengan imajinasi kita. Tetapi bila mana kita tidak memahami exposure dengan benar, maka yang terjadi adalah foto under exposure atau over exposure, sehingga mengakibatkan teman-teman harus merubah atau menambah kegiatan lagi pada saat kegiatan post produksi. Pada saat post produksi, teman-teman harus melakukan editing dengan benar atau dengan ekstra. Padahal gambar yang diambil dengan exposure yang salah, itu nanti editingnya pun juga tidak bisa maksimal. Sehingga untuk memahami penggunaan alat kamera dengan benar, ini diperlukan satu pengalaman, yang kedua guru ataupun workshop. Nah, untuk mendapatkan pengalaman ataupun untuk mendapatkan workshop, tentu kita harus mengeluarkan sejumlah uang, kita juga harus mengeluarkan sejumlah waktu. Itu semua tidak gratis, karena untuk mengeluarkan sejumlah waktu kita juga harus mengorbankan kegiatan kita yang lainnya. Itu yang perlu kita pikirkan. Sehingga biasanya teman-teman, semakin banyak teman-teman memiliki pengalaman kerja dalam dunia foto maupun video untuk menghasilkan gambar yang berkualitas tinggi, maka teman-teman tidak bisa dibayar murah, karena juga ada beban bayar yang harus teman-teman lakukan ketika teman-teman ingin memiliki kemampuan menggunakan alat dengan benar. Yang kedua adalah memahami exposure kamera. Ini sudah termasuk dalam memahami penggunaan alat kamera dengan benar. Kemudian memahami komposisi. Nah, untuk memahami komposisi diperlukan jam terbang tinggi, imajinasi, referensi, dan juga biasanya guru atau workshop. Nah, untuk mendapatkan 4 elemen ini, teman-teman juga harus mengeluarkan sejumlah biaya agar mendapatkan hasil komposisi yang baik. Agar mana di akhir post produksi kita tidak perlu lagi banyak cropping. Sehingga dengan mengurangi cropping, maka kita akan mendapatkan gambar yang lebih baik. Pada poin yang keempat adalah memahami keamanan dan keselamatan kerja di lapangan. Ingat, kita pada saat bekerja di dalam dunia foto maupun video, tidak ada klien yang mau mengganti rugi alat kita bila mana alat kita rusak. Sehingga untuk keamanan dan keselamatan kerja, kita sendiri yang harus melakukannya. Sehingga ketika kita memahami keamanan dan keselamatan kerja, tentu kita membutuhkan alat-alat
yang menunjang keamanan dan keselamatan kerja di lapangan. Misal, ketika teman-teman memotret, membuat foto ataupun video, tiba-tiba hujan deras. Maka apa yang harus teman-teman lakukan? Teman-teman harus menyiapkan jas hujan ataupun menyiapkan kresek atau plastik-plastik yang lainnya agar peralatan teman-teman itu selamat. Kemudian yang berikutnya, bila mana teman-teman kerja, pastikan tidak ada kamera atau lensa yang terjatuh. Karena bila mana ada kamera dan lensa yang terjatuh, itu nanti membutuhkan biaya servis yang mahal. Belum lagi, ketika kita motret, itu kadangkala kamera kita rusak atau error, sehingga kita perlu servis. Kemudian memahami durasi kerja lapangan. Apakah kita bekerja 2 jam, 4 jam, 8 jam, atau seharian tak tentu. Sehingga kita juga perlu memperhatikan kesehatan kita. Jangan sampai kita itu menerima banyak job, dan kemudian kita mengakhiri semua kegiatan kita, atau mengakhiri tabungan kita hanya untuk kita pergi berobat. Karena kebanyakan job. Nah, itu kan tidak jadi berkah untuk keluarga kita. Tentu kita harus memikirkan bagaimana kita bekerja dan kekuatan kita itu seberapa. Kemudian manajemen tim. Di dalam kegiatan preproduksi, selain kita memahami K3, kita memahami alat kamera kita memahami seni, juga kita harus memahami manajemen tim. Untuk memanajemen tim, kita yang pertama adalah memikirkan jumlah tim kita yang bekerja itu berapa. Sehingga kita sebenarnya dalam mengatur budgeting untuk klien, hendaklah kita menentukan dulu apakah klien nanti itu di aula, di lapangan, atau di mana. Sehingga kita dapat mengalokasikan berapa jumlah tim yang akan bekerja ketika ada pekerjaan yang diberikan oleh klien kita. Yang kedua adalah style memotret tim. Pastikan tim yang bekerja di bawah vendor kita memiliki style memotret yang sama dengan kita, sehingga klien akan mengenali vendor kita sebagai seorang fotografer yang memiliki style khusus. Kemudian alat tim hendaklah ditanggung oleh vendor, sehingga vendor dalam menyewa orang untuk freelance itu hendaklah juga memikirkan alat apa yang dia pakai. Tidak hanya memikirkan jasa kerja atau bahkan Anda nego sadis. Tetapi Anda juga harus memikirkan bagaimana jika alatnya klien kita atau alatnya freelance kita nanti itu rusak. Apa saja alatnya, itu Anda harus hitung dengan baik. Yang terakhir adalah post-pro, biaya pembuatan hasil. Ketika kita sudah selesai bekerja, teman-teman freelance kita sudah mengumpulkan footage foto, footage video, ataupun semuanya, hendaklah kita memikirkan pembuatan hasil. Apakah biaya pembuatan hasil nanti, atau apakah pembuatan hasil nanti itu diserahkan kepada freelance yang lain, ataukah kita yang menghandle. Itu kita juga harus memikirkan. Yang pertama kita pikirkan adalah biaya jasa editing foto. Bila mana kegiatan editing foto kita berikan kepada orang lain, maka kita harus menghitung biaya jasa editing foto itu 40 foto berapa, 100 foto berapa. Biaya ada lagi jasa editing video juga sama ya. Jasa editing video itu tentu akan lebih mahal lagi karena video lebih kompleks. Kemudian listrik. Alat yang kita gunakan untuk editing foto maupun editing video itu pasti menggunakan listrik. Dan ketika kita itu mengedit dan listrik kita itu bunyi, pasti kita juga akan lebih stres lagi. Jadi, kita harus mengalokasikan berapa biaya untuk menghitung, berapa biaya yang kita gunakan untuk editing. Dalam hal ini, biaya yang kita gunakan untuk bayar listrik. Kemudian ada lagi biaya berlangganan drive atau software khusus. Bila mana teman-teman menggunakan drive, karena Google Drive ya, itu untuk free-nya hanya disediakan 15 GB, tetapi untuk yang 100 GB ataupun 1 Tera, itu kita harus berlangganan. Atau kita memerlukan software-software khusus, misalkan seperti software Adobe Photoshop 2024 yang terbaru, yang ada AI-nya,
itu memerlukan biaya berlangganan khusus. Saya lupa 1 tahunnya berapa, mungkin teman-teman bisa langsung menyimak pada website Photoshop berlangganannya berapa. Kemudian ada lagi biaya pulsa bila file dikirim dengan menggunakan Google Drive, atau kita mencari referensi editing, ataupun pada saat kita mau memotret, buat teman-teman pemula itu biasanya mencari referensi dulu untuk dibawa pada saat kegiatan memotret, dan kita tinggal tunjukkan, Mbak, Mas, nanti posenya seperti ini, nanti adegannya begini. Nah, kita memerlukan referensi. Sehingga untuk mencari referensi dan mengirimkan file ke dalam drive, kita juga memerlukan biaya, yaitu biaya listrik dan juga biaya pulsa. Kemudian biaya cetak album. Nah, biaya cetak, semakin bagus cetakannya, tentu saja harganya akan semakin mahal, karena alatnya menggunakan alat-alat yang luar biasa. Atau biasa teman-teman mengenalnya dengan alat-alat istilahnya lab. Alat lab itu memiliki ketajaman yang lebih dari alat-alat yang biasa. Dan hasilnya pun berkualitas, detail, dan tidak ada yang namanya color shifting atau pergeseran warna. Selain itu juga ada album. Ada album yang murah, ada album yang eksklusif, teman-teman bisa melihat sendiri. Ada juga album kayu. Ada lagi biaya editing video. Nah, biaya editing video di sini lebih rumit karena apa? Selain membutuhkan perangkat yang lebih kompleks, editing video juga memerlukan waktu yang lebih lama. Kemudian ada lagi biaya pembelian flash disk, yang mana saat ini laptop-laptop itu tidak ada lagi yang namanya CD-ROM-nya, sehingga untuk mengirimkan file itu harus menggunakan flash disk. Flash disk yang bagus itu harganya 50.000 ke atas. Nah, teman-teman bisa alokasikan dana 50.000 ke dalam perhitungan jasa foto maupun video kita. Ada lagi biaya lain-lain, yaitu kita sebagai pengusaha foto dan video harus membayar pajak UMKM. Nah, pajak UMKM itu nilainya adalah 0,5% kali bruto. Nah, tetapi ada batasan sampai dengan 4 tahun. Silakan teman-teman membaca aturan PPh final. Ada lagi pajak 22% kali neto untuk penghasilan yang kena pajak. Nah, untuk masalah pajak, teman-teman silakan konsultasikan dengan dinas perpajakan terkait, atau teman-teman bisa konsultasi kepada konsultan-konsultan pajak yang teman-teman percaya. Nah, selain itu juga ada lagi yang namanya keuntungan pengusaha jasa foto maupun video. Dalam kita berusaha sebagai jasa foto maupun jasa video, kita tidak hanya memikirkan penyusutan alat, jasa kerja, dan lain-lain, tetapi kita juga harus memikirkan keluarga kita. Karena keluarga kita juga pasti berharap dari hasil kerja kita foto maupun video. Sehingga kita juga harus alokasikan untuk keuntungan pengusaha jasa foto dan video ke dalam budgeting klien kita. Selain keuntungan, pasti ada kerugian. Kerugian ini tidak bisa kita elakkan, karena kerugian ini merupakan, ya bisa dibilang kodrat. Nah, apa saja kerugian-kerugian tersebut? Yang pertama adalah resiko kerusakan alat dan kehilangan alat. Pada saat kita memotret, mungkin bisa jadi kamera kita rusak, shutter blade-nya rusak, ataupun memorinya rusak, dan yang lain-lain. Nah, kita harus siapkan lagi alat yang berikutnya, alat kamera yang kedua, atau lensa yang kedua. Nah, selain itu, bila mana kamera kita hilang, misalkan dicuri, kerampokan, dan seterusnya, padahal di situ file dari klien itu belum kita pindah. Nah, teman-teman juga harus memanajemen hal seperti itu. Kemudian, resiko biaya recovery file bila mana file hilang. Pernah kejadian yang sudah pernah saya bahas pada video sebelumnya, setelah tim kami memotret, itu filenya hilang. Apa yang harus kita lakukan? Kita harus membeli software recovery, dan itu tidak murah. Sekitar $15. Maaf, $150. Itu yang original. Ya, yang asli. Karena apa? Karena dengan software recovery yang asli, itu dapat mengembalikan file hingga 90%.
Nah, teman-teman juga harus pikirkan bila mana ketika teman-teman bekerja, tiba-tiba rusak. Apalagi kalau teman-teman sekarang lagi naik daun, jual dengan harga murah, kliennya banyak, tapi teman-teman repot. Karena apa? Karena banyak file yang hilang. Kemudian penyimpanan file bila mana klien meminta file lagi di kemudian hari. Kami selalu menggaransi bila mana ada klien kita yang meminta filenya di kemudian hari, kita akan berikan, baik foto maupun video. Nah, sehingga klien-klien kami selalu terjamin keamanannya, baik foto maupun video. Tentu untuk menyimpan file dari klien, kita juga memerlukan kapasitas penyimpanan yang besar. Bila mana teman-teman sekarang pemula, mungkin masih tidak percaya dengan penyimpanan file ini. Tetapi bila mana teman-teman sudah bekerja profesi di beberapa tahun bekerja, teman-teman akan menemui ada klien yang menginginkan file kita kembali. Pernikahan ataupun acara-acara keluarga tidak bisa diulangi, tetapi dengan file-file yang masih diberikan bisa diminta kembali, itu nanti akan menjadi kesenangan tersendiri dari klien-klien kami. Kemudian ada lagi resiko sakit akibat kecelakaan kerja. Misalnya, pada saat teman-teman berangkat kerja, tiba-tiba teman-teman terjatuh. Ataupun pada saat teman-teman bekerja karena overworking, teman-teman menjadi sakit. Nah, biaya sakit itu yang perlu juga teman-teman harus alokasikan, harus pikirkan bagaimana teman-teman bisa membayar jasa rumah sakit yang harganya juga tidak murah, sehingga teman-teman tetap bisa kembali bekerja. Nah, sebenarnya jasa foto itu mahal atau murah? Mahal atau murah itu yang pertama adalah bergantung pada satu pengalaman. Memotret itu hanya 2 sampai dengan 8 jam. Tetapi untuk menghasilkan karya yang bagus, 2 sampai dengan 8 jam, seorang fotografer atau videografer membutuhkan pengalaman jam terbang tinggi. Dan itu lama belajarnya. Tidak 1 hari bisa motret bokeh, kemudian langsung bekerja, tidak. Tetapi membutuhkan waktu bertahun-tahun untuk memahami exposure, untuk memahami angle, untuk memahami komposisi, untuk memahami banyak hal. Kemudian alat yang dipakai. Semakin bagus alat yang dipakai, tentu kita tidak bisa memberikan harga semurah mungkin. Harga murah itu disesuaikan dengan kita melakukan perhitungan penyusutan alat. Kemudian ada lagi jumlah tim. Semakin banyak jumlah tim, kita juga harus membayar semua freelance kita secara manusiawi. Minimal satu harinya bisa berkisar antara 100.000 ataupun berapa tergantung dari UMR masing-masing daerah. Misalkan UMR di daerah saya adalah 3 juta, maka dalam satu hari kerja itu 100.000. Tetapi bila mana teman-teman freelance memiliki pengalaman yang lebih, memiliki alat yang mahal, tentu saja kita sebagai vendor juga harus memberikan bayaran yang lebih dari 100.000 atau lebih dari UMR dibagi 25. Kemudian jam kerja yang perlu kita perhitungkan, apakah jam kerja di atas kesepakatan atau bagaimana. Kemudian ada lagi hasil. Semakin baik hasil dengan harga yang sesuai berarti murah. Tapi bila mana hasilnya kurang memuaskan, tetapi bayarannya itu tinggi, maka itu dia dikatakan mahal. Kemudian juga ada jaminan yang melekat pada pekerjaan tersebut, seperti jaminan file tidak hilang, jaminan hasil bagus, garansi edit, dan kepuasan konsumen. Karena dalam berbisnis foto ataupun video, yang perlu kita perhatikan tidak hanya mahal atau murah, tapi juga ada value yang harus kita berikan kepada masyarakat. Sekian edukasi kita mengenai foto maupun video. Selamat malam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.